Bismillahirrahmanirrahim. Halo Pak Sandi, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo juga Bu Sekti, selamat siang. Alhamdulillah Bu, kabarnya hari ini baik sekali. Alhamdulillah. Jadi untuk cuaca sekarang ini kita memang harus ekstra dalam menjaga kesehatan ya Pak ya. Baik Pak Iya, Sandi, betul. terima kasih telah menyempatkan waktu untuk pertemuan kita siang hari ini. Eh, Berdasarkan dari pesan Pak Sandi kemarin ya, Pak Sandi, eh, rencana pertemuan kita hari ini adalah membicarakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Sandi. Jadi permasalahan yang seperti apa Pak? Gini Bu, jadi kan pada awalnya nih saya kan hanya diberi tugas sebagai operator. Nah kemudian di awal semester kemarin saya ditambahi jadi bendahara sekolah. Karena guru-guru yang lainnya sudah mendapat tugas lebih dari 2. Nah, pada awalnya sih tidak ada permasalahan, tapi lama-kelamaan semakin ke sini, ternyata ada permasalahan juga. Permasalahannya adalah saya kurang fokus dalam mengerjakan tugas. Terus yang kedua, saya itu dalam mengerjakan tugas, baik itu dapodik atau bendara itu ini kadang susah membedakan mana yang harus dikumpulkan dahulu. Jadi kadang-kadang pekerjaannya itu menjadi keteteran. Itu seperti itu, Bu. Jadi permasalahannya timbul belakangan ini. Tadi di awalnya kan belum ada permasalahan karena kan belum ada banyak tugas yang harus dikumpulkan. Begitu, Bu Sekti. Jadi itulah permasalahannya. Baik, jadi tadi Pak Sandi sudah mengutarakan pertanyaannya begitu ya Pak ya. Kemudian tujuan dari pertemuan kita hari ini apa Pak Sandi? Tujuan kita dalam melakukan pertemuan kita, siang hari ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan sama bos itu, saya kan memiliki permasalahan tadi yang kurang fokus, kemudian karena ada tugas tambahan yang menyebabkan keteteran dalam mengerjakan tugas. Jadi nanti harapannya setelah coaching ini saya mendapat solusi dari permasalahan yang saya alami, Bu. Jadi mungkin nanti bagaimana sih bisa fokus mengerjakan dua tugas yang berbeda, kemudian supaya tidak keteteran dalam mengerjakan tugas itu bagaimana itu. Yang pengen saya dapatkan dari pertemuan ini. Baik, kalau menurut Pak Sandi dalam menghadapi tugas-tugas tadi ya Pak ya, sebagai operator sekolah dan sekarang ditambah menjadi bendahara gitu. Kalau boleh tahu Pak, ketugasan di operator dapodik itu seperti apa saja Pak kegiatannya? Operator dapodik itu kalau menurut saya itu sangat penting sekali Bu Sekti, karena di operator itu kan kita memegang semua peranan dari pertama dari kesiswaan, kemudian dari keuangan, kemudian dari yang kita nanti-nantikan Bu Sekti adalah sertifikasi guru. Itu merupakan bagian dari dapodik itu. Jadi merupakan hal yang krusial karena jika kita salah memasukkan atau menginput data, nanti juga bos yang kita terima juga akan berkurang. Demikian sebaliknya jika kita tidak valid dalam menulis apa-apa yang menjadi bagian dari ketugasan kita, misalnya di dapodik, baik itu ini sebagai misalnya SK-nya tidak lengkap, kemudian nanti ada pembagian jadwalnya tidak lengkap, nanti juga akan berpengaruh kepada tunjangan sertifikasi yang nanti kurang valid itu. Jadi benar-benar operator itu merupakan kunci utama dari sebuah sekolah itu. Baik, sementara kalau sekarang kan ditambah dengan tugas bendahara gitu ya Pak ya. Kalau ketugasan sebagai bendahara apa saja yang Pak Sandi lakukan? Oh, bendahara bos ya. Bendahara bos itu juga penting juga karena kan mengatur keuangan sekolah. Karena dengan tidak ada bendahara bos di sekolah mungkin keuangan sekolah juga akan kerepotan. Terus bendahara bos itu kan menjalankan tugas sesuai dengan RKS ya Bu, sesuai dengan RKS sekolah. Jadi kita di situ membelanjakan uang sesuai dengan rencana kerja sekolah per tahunnya itu. Kemudian di sini yang menjadi tugas utamanya itu adalah
kita harus bisa membelanjakan uang yang kadang uangnya itu tidak ada, belum ada. Seperti sekarang ini contohnya. Jadi sekolah saya itu dana bosnya belum cair sampai hari ini, Bu. Jadi sebagai bendahara bos juga sangat pusing memikirkan bagaimana menomboi uang itu, terus bagaimana kita nanti akan apa? Membayar gaji honorer, kita membayar iuran-iuran bulanan seperti listrik, seperti internet itu sangat memusingkan. Nah, itu yang menjadi apa? Menjadi juga satu kendala yang menyebabkan hilang fokus tadi itu gitu. Jadi dua-duanya itu ya, dua tugas yang Sandi emban sekarang itu sama krusialnya begitu kan Pak ya, di sekolah Bapak gitu Ya, ya. yang Kemudian uh, baik, kalau uh, Pak Sandi selama ini dalam menjalankan tugas-tugasnya itu apa saja kekuatan yang Pak Sandi miliki dalam melaksanakan tugas-tugas Pak Sandi? kekuatan yang saya miliki ini, jadi kan kalau sebagai operator kan juga pernah mengikuti pelatihan tentunya Bu. Jadi kita tahulah apa yang harus kita kerjakan, bagaimana kita menginput data, terus bagaimana kita menambahkan siswa atau bagaimana kita mengubah, menambah jadwal itu sudah kita dapatkan dari kegiatan pelatihan sebelumnya. Demikian juga dengan yang ini, petugas bendahara. Sedikit-sedikit sudah mengerti karena kan dulu juga pernah menjadi pembantu bendahara sebelumnya, jadi sudah tahu sih apa sih yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua juga melalui kegiatan diklat, kan setiap awal semester mesti kita mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Jadi itu sih yang menjadi kekuatan saya untuk melaksanakan kedua tugas itu, begitu Bu. Baik, kalau begitu Pak Sandi tadi sudah mempunyai menyebutkan kekuatan-kekuatan yang Pak Sandi punya gitu ya, yang Pak Sandi miliki untuk menghadapi dua ketugasan sekaligus ini. Kemudian dalam berjalannya Pak Sandi menjalankan tugas tadi, apakah muncul hambatan begitu Pak? Jadi hambatan-hambatan apa saja yang muncul ketika Pak Sandi menjalankan tugas? Nah ini tadi hambatannya kan mulainya dari setelah beberapa bulan berjalan. Jadi kan pada awalnya kan hambatan belum muncul karena tugas-tugas, karena tagihan-tagihan juga belum muncul juga. Jadi ini mulai muncul ketika satu persatu tagihan mulai muncul dari kedua pihak, dari baik itu dari Dapodik yang harus segera sinkron, dari bos juga yang harus segera sinkron juga dari arkasnya, dari silabusdanya itu juga membuat kita semakin apa nanti jadi kehilangan fokus. Itu jadi hambatannya itu yang pertama. Terus hambatannya yang sangat hambatan itu kita kan tugas utamanya sebagai guru nih Bu. Jadi kita kan harus selalu stay in di kelas, kita harus belajar dengan siswa. Nah, kemudian Ya, kita itu diberi waktu hanya dari pukul 1 sampai pukul 2. Jadi cuma 1 jam aja kan hmm, iya untuk mengerjakan betul. tugas tambahannya. Saya kira itu hambatannya adalah pertama karena waktu. Jadi waktunya benar-benar kurang. Jadi Hmm, dua tugas tersebut dikerjakan hanya dalam waktu 1 jam. Itu kan benar-benar yang tidak cukup. Sementara tagihannya itu tidak hanya satu lembar, tapi harus beberapa lembar, kemudian dari beberapa set, kemudian beberapa jilid laporan, tentu saja sangat sangat apa ya, sangat memberatkan, kemudian sangat hilang fokus itu. Yang kedua ini masalah tadi, kita kan mengerjakan ini kan harus segera cepat sesuai dengan anggaran, tapi nyatanya uangnya belum ada. Jadi kita harus mencari uang kemana untuk menutupi anggaran yang harus kita laksanakan itu juga menjadi kendala. Itu bisa. baik. Kalau tadi sudah Pak Sandi sudah mengungkapkan hambatan-hambatannya gitu ya Pak ya. Kemudian solusi apa yang biasanya Pak Sandi terapkan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang muncul tadi? Biasanya sih begini, jadi kan tadi kan masalahnya hilang fokus ya, hilang fokus, terus kita keteteran dalam mengerjakan tugas. Biasanya saya ini Bu, minta bantuan ke teman. Nah, kan kita Hmm, punya teman sebagai pembantu bendahara, dan nanti kita sharing nih apa saja sih yang harus kita kerjakan. Nah, kemudian setelah itu kita kerjakan bersama, kita sepakati hari apa nih kita mau mengerjakan laporan bos. Kemudian untuk yang dapodik tadi,
Dapodik itu sangat tergantung sama sinyal. Nah, jadi mengerjakannya itu mungkin kita di malam hari Bu Sekti pada jika lainnya itu pada tidur, ya Bapak Ibu guru pada tidur, kita sebagai operator kita berjuang di subuh hari ya. Jadi kita mengerjakan pekerjaan dapodik itu di subuh hari di pukul 1 sampai pukul 3 karena pada saat jam itu memang sinyalnya sangat bagus. Jadi ya kita berkorban untuk sekolah supaya untuk kemajuan pendidikan juga kan Bu kita mencoba online di pagi hari. Kemudian tadi yang masalah apa tadi yang kita harus membelanjakan uang tapi uangnya tidak ada. Nah, itu juga solusinya kalau saya sih ini minjam di koperasi sekolah. Kemudian nanti kalau bosnya sudah cair, nanti kita bisa kembalikan. Terus nanti yang untuk menghindari keteteran itu mana yang harus dikumpulkan, yang dapodik dulu atau yang bos dulu. Biasanya saya ini menulis di agenda. Nah, di agenda kita tulis yang menjadi prioritas untuk dikerjakan itu yang mana, yang harus pertama kali untuk dilaporkan itu yang mana, kita tulis sesuai dengan due date-nya, tanggal berapa, nah kita usahakan semua yang harus dikumpulkan tertulis di agenda. Nanti kalau lupa gimana? Nah, kalau lupa kita minta bantuan sama bendahara, pembantu untuk mengingatkan kita itu, Bu. Baik, tadi Pak Sandi sudah menyebutkan ya apa saja kekuatan yang Pak Sandi miliki, kemudian apa saja hambatan yang muncul, dan Pak Sandi juga sudah mengungkapkan solusinya, solusi dari permasalahan yang tadi. Kira-kira kalau diberikan nilai dari skala 1 sampai 10, usaha yang sudah Pak Sandi lakukan tadi itu ada di skala berapa, Pak? Kalau menurut saya masih di skala 5, Bu. Karena kan saya belum berhasil melaksanakan kedua tugas ini dengan baik. Jadi Mhm. sementara ini masih di posisi 5. Baik, jadi sekarang masih di posisi 5 begitu ya Pak ya. Kemudian nanti nih Pak nih ya setelah pertemuan kita ini gitu, Pak Sandi berharap atau menentukan target di berapa? Ya karena tadi saya menyebutkan di awal bahwa kedua tugas ini adalah tugas yang pokok, tugas yang benar-benar berpengaruh kepada sekolah. Jadi saya akan usahakan ke posisi 8. Baik, posisi 8 ya Pak ya. Nah, untuk mencapai posisi 8 nih Pak, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan begitu untuk mengatasi permasalahan yang tadi muncul? Oh, gini, mungkin tadi yang pertama kita bisa berkonsultasi, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing bareng dengan pembantu bendahara. Jadi nanti kalau kita sudah berat melaksanakan tugas dalam membuat laporan, kita bisa minta tolong sama pembantu bendahara. Kita juga bisa mengerjakan bersama-sama, kemudian kita membuat janjian waktu kapan kita akan mengerjakan. Nah, itu salah satu hal yang pertama saya lakukan. Terus yang kedua, tadi yang saya sampaikan adalah kita membuat ini daftar agenda. Jadi kita semua buat tagihan-tagihan itu dicatat dalam agenda, kemudian kita urutkan dari prioritas yang harus pertama kali kita laporkan. Dan yang kedua kita buat catatan di ini Bu, di papan tulis yang besar. Jadi nanti kita bisa tahu mana yang harus kita laksanakan pertama kali. Kan nanti kalau kita masuk ke kantor, begitu lihat papan tulis kita tahu, oh hari ini kita mengumpulkan apa. Jadi itu hal yang akan saya lakukan. Baik, kemudian bagaimana dengan prioritasnya Pak? Jadi dari rencana-rencana yang sudah Pak Sandi ungkapkan tadi, apakah ada yang menjadi prioritas utama begitu yang akan Pak Sandi lakukan pertama kali? Iya Bu Sekti, jadi kan tadi pertama kan alasannya saya gagal fokus nih, gagal Mhm. fokus karena dua pekerjaan yang berbeda. Jadi pekerjaan yang utama ini kemudian dapat tambahan jadi bendahara bos, jadi hilang fokus nih mana yang harus Mhm. dikerjakan kan. Nah karena hilang Mhm. fokus itu kan karena saya tidak konsentrasi. Mana saja sih yang harus dikumpulkan, mana saja yang harus dikerjakan. Nah tadi dari beberapa solusi yang saya tawarkan tadi, yang saya ungkapkan, mungkin solusi yang paling penting adalah menulis di dokumen, menulis di agenda apa saja sih harus dikumpulkan. Terus yang kedua tadi adalah dengan cara menulis di papan tulis yang besar. Jadi sewaktu saya masuk ke kantor saya tahu, oh tanggal ini saya harus mengumpulkan apa itu. Jadi itu yang akan saya lakukan pertama kali.
Baik. Kemudian, kira-kira yang akan Pak Sandi lakukan jika nih, kan rencana itu kadang tidak berjalan mulus gitu ya, Pak, ya. Ada saja misalnya di tengah jalan ada, gangguan begitu, Pak. Jadi, bagaimana nanti Pak Sandi dalam mengatasi gangguan-gangguan yang mungkin muncul gitu? Iya benar sekali. Jadi memang segala suatu rencana itu mesti ada hambatannya. Mungkin tidak mungkin rencana yang kita laksanakan akan berjalan dengan mulus. Untuk itu saya memiliki alternatif rencana yang kedua. Tadi kita mungkin selain saya yang menulis Ibu sebagai bendara, mungkin nanti saya juga akan minta tolong sama pembantu bendara untuk menuliskan lagi apa-apa saja daftar laporan atau tagihan yang harus dikerjakan itu. Baik. Eh, Selanjutnya nih ya Pak ya, komitmen yang Pak Sandi lakukan terhadap atau komitmen yang Pak Sandi miliki dalam menjalankan rencana aksi Pak Sandi ini apa? Komitmen, ya komitmen itu merupakan sesuatu yang sangat penting supaya saya terus fokus untuk melaksanakan rencana aksi. Jadi komitmen saya jadi itu Bu, harus selalu rutin menuliskan apa saja tagihan yang kita dapatkan dari dinas. Jadi begitu kita ditagih lewat grup WhatsApp atau melalui surat, kita agendakan. Nah, kita tulis, kemudian jadi skala prioritas. Mana saja sih yang harus kita kerjakan dahulu. Mungkin dengan kita menulis setiap tagihan yang diberikan dinas kepada kita, jadi kita akan terarah mana saja yang harus dikerjakan dahulu, kemudian mana yang harus dikerjakan selanjutnya. Baik, kira-kira ada nggak Pak, siapa atau apa yang bisa apa namanya membantu Pak Sandi dalam menjaga komitmen yang sudah Pak Sandi miliki tadi? Oh, untuk membantu masalahnya banyak sekali dari beberapa pihak membantu saya, terutama dari kepala sekolah, kemudian dari rekan guru, kemudian dari pembantu bendahara. Itu yang selalu mengingatkan. Kadang mereka suka menanyakan gimana Pak, sudah selesai atau belum? Atau mungkin kalau ada kendala dibicarakan nanti kita bantu. Selain itu juga ini dari grup kan ada dari grup bendahara, grup operator kan selalu menginformasikan apa-apa saja yang harus segera dikumpulkan itu. Baik. Kemudian, rencana tindak lanjutnya bagaimana, Pak? Dalam menjalankan, apa tadi, rencana Pak Sandi tadi? Ya saya akan berikan permasalahan utamanya adalah fokus ya Bu ya fokus. Jadi mungkin tadi solusinya yang saya dapatkan adalah saya akan membuat plan rencana dalam agenda dan nanti pun saya akan melaksanakan refleksi di setiap kegiatan. Jadi akan saya refleksi apakah kegiatan yang saya lakukan itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Nanti kalau sudah baik ya kita laksanakan lagi dan mungkin ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi. Tapi jika rencana saya lakukan itu belum sesuai, mungkin nanti kita bisa lakukan lagi apa sih solusi yang akan lebih baik lagi. Itu mungkin Baik, komitmennya saya. Gitu. ya baik. Eee, Semoga rencana yang sudah Pak Sandi susun dengan baik tadi bisa berjalan dengan lancar ya, Pak, ya, sehingga, Amin, amin, apa amin. namanya, ke depannya tidak muncul lagi permasalahan yang saat ini Pak Sandi hadapi, begitu, Pak. Ya, Oke Pak Sandi, ditunggu kabar baiknya ya, ditunggu kabar baiknya tentang pelaksanaan rencana Pak Sandi. Nanti juga Pak Sandi bisa berbagi dengan saya mungkin tentang apa namanya tadi rencana-rencana Pak Sandi jika sudah dijalankan begitu. ya. Oke, Bu Sekti, terima kasih atas obrolan hari ini supaya dengan obrolan kali ini saya mendapatkan solusi dari diri sendiri. Semoga mohon doanya supaya rencana yang saya laksanakan berjalan dengan baik. Ya, baik. Selalu Pak Sandi kalau doa itu. Baik, mungkin sesi coaching kita hari Ya, ini bisa kita akhiri ya Pak Sandi ya. Semoga kedepannya selalu berjalan dengan lancar. amin, amin. Selamat siang Pak Sandi. Selamat siang Bu Sekti.